Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali pelajaran pedoman keluarga kita atau fikih keluarga kita. Pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan proses akad nikah, di mana pada pertemuan kali ini kita membahas satu solusi yang diberikan oleh agama kita ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang yang akan melangsungkan akad nikah, baik wali maupun mempelai laki-laki yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan akad nikah itu. Jalan keluar yang diberikan oleh agama kita adalah taukil atau perwakilan. Taukil berlaku atau bisa pada wali, bisa juga ditaukilkan mempelai laki-laki. Taukil artinya adalah pemberian mandat kepada orang lain untuk melangsungkan akad atas nama orang yang bersangkutan. Adanya taukil ini baik dari pihak wali maupun mempelai laki-laki dapat menyelesaikan banyak permasalahan, karena bagaimanapun tidak setiap saat wali ataupun mempelai laki-laki mampu untuk melangsungkan akad nikah. Berbagai alasan, bisa jadi jarak yang begitu jauh sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, atau ketidakmampuan untuk berbicara, atau rasa takut yang berlebihan sehingga sering gagal atau takut gagal di dalam melaksanakan akad nikah, melafazkan syirat nikah, atau hal-hal lain yang membuat baik wali maupun mempelai laki-laki tidak sanggup untuk melafazkan akad nikah itu. Maka jalan keluarnya adalah, yang terbaik adalah berikanlah mandat kepada orang lain, sehingga nanti orang lain yang ditunjuk itulah yang akan berakad. Itu yang disebut dengan nikah taukil. Nikah taukil ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menikahi Ummu Habibah. Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Habibah ketika Ummu Habibah itu berada di kawasan Najasyi, ya. Raja Najasyi ketika itu menikahkan Rasulullah SAW atas nama Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah dengan jarak yang berjauhan. Ini sebagai dalil tentang kebolehan itu. Nah, maka kalau seandainya akad nikah yang ingin dilangsungkan tetapi jarak antara wali dengan jarak mempelai laki-laki berjauhan, sebenarnya ada beberapa alternatif. Bisa tetap melangsungkan akad nikah melalui media misalkan, tetapi dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh ulama, dan memang perdebatannya sangat panjang sekali. Yang paling aman sebenarnya, jika memang wali ataupun mempelai laki-laki tidak bisa melangsungkan akad nikah, jalan keluar yang terbaik adalah mewakilkan. Bagaimana cara mewakilkan? Pertama, tentu saja harus ada akad perwakilan antara orang yang mewakilkan dengan orang yang diwakilkan. Dan orang yang mewakilkan atau orang yang ditugaskan untuk mentaukilkan nikah itu harus memenuhi syarat-syarat yang sama, yang juga harus berlaku kepada orang yang diwakilkan. Dia harus laki-laki, dia harus baligh, dia harus paham apa yang dia ucapkan, akalnya sehat, dan
sebagian ulama bahkan mensyaratkan kalau kita mentawakilkan nikah, carilah orang yang adil. Adil itu apa? Adil itu adalah orang yang tidak tidak sering melakukan dosa besar. Kalau dia sering melakukan dosa besar, itu namanya orang fasik. Nah, maka kalau kita ingin mewakilkan pernikahan kita kepada orang lain, maka pilihlah orang-orang yang betul adil, orang-orang yang dekat dengan Allah dan di tengah masyarakat bukan dikenal sebagai orang-orang yang selalu berbuat kejahatan atau kerusuhan. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Kemudian setelah kita dapat orang yang adil, yang mengerti, maka kita harus melakukan akad pemberian mandat. Kita contohkan misalkan pentawakilan wali. Maka wali memberikan mandat kepada orang yang bisa melangsungkan akad nikah, misalkan dengan lafaz, aku serahkan hak waliku kepadamu untuk mewakilkanku menikahkan putriku sepolan-sepolan. Nanti setelah itu diterima oleh orang yang kepadanya lah diwakilkan pernikahan itu. Begitu juga kalau yang diwakilkan itu adalah mempelai laki-laki. Misalkan pernikahan jarak jauh tetapi mempelai laki-lakinya tidak bisa hadir. Mempelai laki-laki bisa menelpon atau memberikan surat yang ditandatangani langsung supaya dipastikan dialah yang memberikan surat kepada orang yang bisa melangsungkan akad nikah, persis seperti tadi. Dia serahkan hak perwalian untuk menikahkan dia dengan menerima pernikahan itu, dan nanti akan ada juga penerimaan daripada orang yang diwakilkan itu. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tentu saja akad nikah yang paling terbaik adalah langsung dilakukan orang yang bersangkutan, baik wali maupun mempelai laki-laki. Tetapi kita tidak bisa mengingkari bahwa dalam banyak kesempatan terkadang baik wali maupun mempelai laki-laki tidak bisa melangsungkan akad dengan banyak alasan. Maka Islam agama yang mudah, memberikan jalan keluar untuk semua permasalahan, untuk semua yang dihadapi oleh manusia. Dan untuk permasalahan ini Allah telah membolehkan untuk melangsungkan akad nikah melalui taukil yang dapat menyelesaikan banyak masalah insya-Allah dalam pernikahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada para pendengar sebagai mengulang kaji, dan nanti bagi yang mendengarkan dapat memahami dan menjadi mempermudah bagi kita semuanya dalam permasalahan-permasalahan pernikahan yang sering kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.